bagian ini nanti akan membahas mengenai penyakit-penyakit kongenital bawaan dari lahir dan penyakit-penyakit yang menyebabkan obstruksi atau sumbatan pada saluran cerna. Dan fokusnya di sini pada anak-anak. Nah, di sini yang penting untuk kita garis bawahi, ya, karena kita membahas mengenai anak. Jadi pasien anak itu bukan pasien dewasa dalam ukuran yang kecil. Ini kita harus selalu pahami ini. Jadi baik dari anatomi, fisiologi, respon pasien terhadap pengobatan, terhadap terapi, itu semua berbeda. Jadi pasien anak nggak bisa disamakan dengan dewasa, dan bukan dewasa dalam ukuran kecil. Nah, ini anatomi secara singkat mengenai gastrointestinal system, mulai dari mulut ya sampai ke bagian bawah anus. Nah, kelainan kongenital itu bisa terjadi dari mulut sampai ke anus. Mulai, kalau kita urut dari rongga mulut, itu ada kelainan yaitu cleft lip and palate atau CLP atau bibir sumbing ya. Nah, ini biasanya masuk di blok gastrointestinal system untuk kelainan kongenital pada anak. Tapi ini di silabus yang diberikan ke saya nggak ada pembahasan mengenai CLP. Mungkin untuk di UPN dibahas di blok yang lain. Kemudian dari rongga mulut lanjut ke esofagus ya. Nah, untuk kelainan di esofagus nanti ada atresia esofagus atau kegagalan terbentuknya esofagus ya. Kemudian masuk ke gaster. Di gaster ini kelainan yang bisa terbentuk itu ada hipertrofi pilorik stenosis ya. Lalu masuk setelah pilorus masuk ke duodenum atau usus 12 jari. Nah, di sini bisa terbentuk atresia duodenum ya. Juga bisa terjadi malrotasi. Lalu dari duodenum masuk ke ileum dan ileum atau small bowel, small intestinal ya. Nah, itu bisa terjadi atresia dari small intestinal. Kemudian masuk ke kolon ya. Di kolon nanti kelainan kongenitalnya bisa terjadi Hirschsprung disease. Kemudian sampai ke anus. Di anus bisa terjadi malformasi anorektal. Selain itu di saluran gastrointestinal, selain dari esofagus, gaster, dan usus ya, itu juga ada liver, gallbladder, dan pankreas. Nah, ini juga termasuk gastrointestinal system. Di sini nanti juga akan ada kelainan kongenital yang bisa terjadi pada anak. Nah, untuk overview singkat ya, untuk gaster pada anak-anak ini merupakan fase pencernaan kedua setelah fase pepunyaan ya di mulut. Kemudian lingkungannya sangat asam dengan pH-nya 1-4. Volume asam lambung yang diproduksi 2-3 liter sehari, berfungsi untuk memecah molekul-molekul yang besar jadi kecil. Dan di gaster ini ada produksi faktor-faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini nanti di small intestine akan membantu absorpsi vitamin B12. Lanjut, setelah dari gaster ke duodenum, fungsinya menghubungkan gaster ke ileum, panjangnya 25-30 cm, yang merupakan bagian awal small intestine. Dan di sini sebagian besar pencernaan kimiawi berlangsung. Jadi banyak enzim-enzim yang bekerja. Anatominya dimulai dari duodenal valve sampai ke ligament bridge. Ada dua hormon yang penting, ya, sekretin dan kolesistokinin. Ini diproduksi oleh mukosa duodenum saat pilorus terbuka dan tren dari gastrik itu masuk ke duodenum. Kemudian dari pankreas itu juga akan memproduksi bikarbonat, tripsin, lipase, dan amilase yang akan dikeluarkan dari duodenum. Kemudian berlanjut ke ileum, ya, panjangnya 2,5 meter kalau pada anak-anak. Kalau dewasa 5,5-6 meter. Ini tadi saya jelaskan bahwa anak-anak itu berbeda secara anatomi. Dan pH-nya 7-8. Di sini lokasi utama untuk absorpsi karbohidrat dan asam amino, karena pori-pori dari vili ileum itu kecil-kecil, sehingga hanya
yang sangat menyala kecil, ya, paling kecil yang bisa masuk. Nah, ketika diimun itu porinya lebih besar sehingga absorpsinya lebih untuk molekul-molekul yang besar seperti fat, garam empedu, ya, vitamin B12, vitamin yang larut lemah, elektrolit juga high. Lalu kolon fungsinya memisahkan kotoran, ya, dari small intestine ke rektum, kemudian tempat untuk absorpsi air dan karbon. Nah, kemudian di kolon sigmoid ini berfungsi untuk melambatkan pergerakan kotoran. Kalau kita lihat gambar tadi, sigmoid lokasinya di bagian ini, ini akan pusatnya. Jadi sigmoid ini karena posisinya yang horizontal, dia akan melambatkan gerakan kotoran sebelum keluar ke rektum. Nah, perbedaan GNRX sistem pada neonatus dan anak, ya, dibanding dewasa. Jadi untuk kemampuan refleks menghisap dan menelan itu merupakan refleks otonomik, ya, munculnya bertahap. Jadi saat itu masih belum ada, kemudian muncul bertahap sampai pada usia 6 minggu. Dan kapasitas gaster pada bayi baru lahir itu 10-20 mili akan meningkat hingga 200 mili dalam usia 1 bulan. Sedangkan kita dewasa itu di kapasitas 2000 sampai 3000 mili. Dan untuk waktu pengosongan gaster untuk neonatus itu kurang dari 1 bulan, itu selama 2-3 jam. Sedangkan kalau untuk bayi dengan usia 1-2 bulan itu lebih panjang, 3-6 jam. Nah, gaster pada neonatus itu posisinya lebih horizontal, bentuknya lebih membulat. Ya, ini pada neonatus bayi sampai usia 2 tahun. Dan pada posisi horizontal ini, fundus gaster, ya, itu berada lebih rendah daripada bagian antrum. Dan tonus dari sphincter esophagus bawah itu belum berkembang baik. Dan sphincter pyloric sudah berkembang baik. Ini gambarnya. Bagian fundus itu yang atas ini itu lebih rendah daripada bagian antrum, ya, bagian antrum, sehingga posisi gaster dan sphincternya ini lebih lemah dibandingkan pylorus. Nah, karena posisinya lebih rendah tadi, maka pada bayi itu akan mudah terjadi reflux dan regurgitasi. Kalau orang awam bilangnya gumo, setelah minum makan itu akan muntah atau gumo. Dan pH gaster pada bayi itu enzim pH-nya masih lebih tinggi. Nah, tadi 1-4, ya, kalau pada neonatus itu pH-nya masih 5. Dan enzim pankreas masih belum bekerja baik. Jadi pankreas itu mengeluarkan amilase yang untuk pencernaan karbohidrat, ya. Nah, kalau pada bayi neonatus belum enzim pankreas belum terbentuk baik, langsung diberikan karbohidrat, maka ya terjadi pencernaan karbohidratnya nggak optimal, akhirnya diare. Untuk lipase juga karena enzimnya belum bekerja baik, maka pencernaan lemaknya terganggu. Nah, tapi kalau kita berikan ASI itu mengandung lipase di dalam cairan ASI itu, sehingga tidak akan terjadi masalah. Sedangkan kalau kita berikan susu yang berasal dari produk sapi, ya, itu akan tidak ada lipase, sehingga bayi akan tidak dapat mencerna lemak, dan itu bisa menyebabkan sebah, kembung. Juga tidak ada laktase atau yang untuk memecah laktosa. Yang perlu diperhatikan. Nah, feses awal pada neonatus itu merupakan feses meconium. Sifatnya lengket, warnanya hijau kehitaman, yang merupakan debris-debris di intrauterin dan keluar dalam 24 jam pertama. Setelah itu muncul feses transisi. Ini saat usia 3 hari setelah inisiasi feeding, jadi oral feeding, ya. Warnanya akan hijau kecoklatan dan kuning kecoklatan, ya. Nah, kemudian akan muncul feses susu. Ini setelah 4 hari. Nah, feses transisi itu gambarnya ini greenish brown, itu yang B, ini ya, di gambar ini. Ini pada pemberi hijau kecoklatan ini pada pasien yang
bayi yang diberikan makan dengan ASI. Tapi kalau pada bayi yang diberikan susu formula, nah makanya yang C ini, yang biru brown ini, yang C. Jadi dari warna feses ini, itu kita bisa menentukan, memperkirakan bayi diberikan ASI atau bukan. Nah, kemudian yang pertama, di esofagus ya. Di kelainan yang bisa terjadi, itu atresia esofagus, bisa disertai trakea esofageal fistula. Ya, angka kejadiannya 1 sampai 1/300 sampai 1/4500, lebih banyak pada anak kembar, ya, 20 sampai 40% biasanya preterm, jadi lahir prematur. Sering ada kelainan bawaan lain. Diagnostiknya polyhydramnion, ya. Kemudian ada distres nafas, hipersalivasi, OGD tidak bisa dimasukkan. Ya. Kemudian dari imaging saat prenatal, saat dilakukan USG kandungan, itu tidak tampak gastric bubble pada janin, kemudian upper pouch esofagusnya dilatasi. Kalau kita lakukan foto ronsen pada janin, pada bayi, nah, itu akan tampak king OGD. Jadi OGD-nya akan melengkung setinggi torakal 2 sampai torakal 4. Nah, ini gambaran dari king OGD-nya. Yang warna putih, ini king OGD. Nah, kemudian ini yang warna hitam ini, itu pouch dari esofagus. Ini warna hitamnya pouch dari esofagus. Ini gastric bubble. Nah, sekarang diagnostiknya gimana? Ternyata atresia esofagus itu ada tipe-tipenya. Jadi ada tipe A, B, sampai F. Dan tipe F ini sebetulnya stenosis, mengecil saja. Yang benar-benar atresia itu tipe A sampai tipe E. Nah, atresia tadi ini kegagalan esofagus bagian atas dan bagian bawah untuk melakukan fusi bersatu di bagian tengah. Nah, kegagalan ini tadi bisa disertai dengan fistula tracheoesophagus, ya, fistula ini, atau tidak disertai dengan fistula. Kalau tidak disertai fistula, maka yang muncul seperti ini. Yang tipe A, esofagus bagian proksimal dan bagian distal tidak terhubung dan tidak ada fistula. Akibatnya apa? Udara ketika bayi nafas masuk ke trakea, masuk ke paru-paru. Ya. Nah, karena esofagus bagian proksimal dan distal tidak terhubung, maka tidak ada udara yang bisa masuk dari esofagus, dari proksimal ke distal, maka gastric bubble tidak akan tampak. Ketika dipasang OGD akan kingking, melengkung di sini. Ya. Dan posisi di sini ketika bayi diberi minum, ya, maka tidak bisa masuk, langsung tersedak, muntah, keluar. Nah, di tipe B, ini ada fistel. Fistelnya dari yang proksimal ke trakea. Sisi distalnya nggak ada fistel ke trakea. Sehingga udara nggak ada yang ke gaster, gastric bubble-nya nggak akan muncul juga. Sama dengan tipe A. Bedanya apa? Bedanya dengan adanya fistel ini, kalau bayi diberi minum, maka cairan minumnya akan masuk ke trakea, bisa menyebabkan aspirasi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tipe C, ini tipe yang terbanyak, ada fistula dari trakea ke esofagus yang proksimal. Ini. Sehingga udara nafas dari trakea akan masuk ke fistel ini, mengisi gaster, sehingga muncul gastric bubble. Tapi ketika minum tidak bisa masuk, berhenti, pasien akan gumoh, keluar. Ya. Nah, yang tipe D ini sedikit, ya, angkanya juga sedikit dibanding sama yang dengan tipe B, ada fistel dan kedua-duanya di atas, di proksimal dan di bawah. Mirip dengan tipe E, bedanya kalau tipe D ini esofagus proksimal dan distal terpisah. Sedangkan kalau tipe E ini sudah fusi tapi terbentuk fistel. Dan
di tipe E, ini kalau dipasang UGD akan masuk. Biasanya tipe E ini seringkali pasien datang pada usia yang lebih lanjut. Keluhannya karena sering sesak pneumonia akibat dari pistonnya ini. Nah, ini tadi klasifikasinya ya. Klasifikasi ada macam-macam. Klasifikasi berdasarkan speech ya. Ini kita melihat dari adanya kelainan kardiak dan berat badan. Ini berkaitan dengan survivalnya. Jadi kalau tidak ada kelainan kardiak, berat lahirnya lebih dari 2000 gram, itu risiko rendah, survivalnya 100%. Ada kelainan kardiak, berat lahirnya kurang dari 2000 gram, risiko tinggi, survivalnya rendah sekali. Ya, kemudian juga ada kriteria Waterstone, ini juga terkait berat lahir ya, dan kelainan lain-lain. Nah, ini juga terkait survival. Kenapa kok perlu klasifikasi ini? Ini fungsinya untuk satu, menjelaskan ke pasiennya ya, ke keluarganya. Juga kedua, untuk menentukan kapan kita lakukan tindakan korektifnya. Nah, evaluasi preoperatifnya, apa yang perlu. Jadi, kelainan atresia esophagus ini harus dievaluasi adanya anomali lain. Ya, ada singkatannya faktor M. Itu singkatan dari vertebra. Harus dilihat ada kelainan vertebranya. Anal, ini kelainan malformasi anorektal. Kardiak, ini kelainan kongenital jantung. Ventricular septal defect, ASD, BDI, dan lain-lain. Kemudian tracheoesophageal, ini tadi atresia esophagus. Kemudian renal, ya, ginjal ini bisa ada agenesis renal atau kelainan di ekstremitas. Apa yang perlu dikerjakan? Ekokardiografi ya, untuk melihat adanya congenital heart disease, adanya posisi aortanya di mana, atau ada anatomi vaskular yang abnormal. Kemudian pemeriksaan lab dan imaging lain. Maksudnya apa lab dan imaging ini? Imaging ini untuk melihat tadi ya, gambaran seperti ini. Lokasinya seperti apa? Ini untuk memperkirakan tipenya, tipe A, B, C, D, E. Ya. Tata laksana awal. Ya, jadi atresia esophagus ini itu kita harus menghindari supaya pasien tidak terjadi aspirasi, sehingga jangan berikan tekanan positif. Ya. Kalau kita berikan napas dengan tekanan positif, yang dikhawatirkan kalau ini ada pistol, maka udara dari napas tadi akan masuk ke gaster, menyebabkan hiperinflasi dari gasternya. Sedangkan kita nggak bisa memasang selang dari UGT itu karena terhalang esofagusnya belum fusi. Ya. Nah, esofagus proximal harus kita dekompresi dengan pasang UGT tadi untuk mencegah aspirasi. Lalu gastrostomi ini selektif. Gastrostomi itu memasang selang ke gaster dari dinding perut. Fungsinya apa? Untuk mendekompresi. Jadi kalau dari atas kita dekompresi, dari bawah juga dekompresi dengan cara gastrostomi. Ini tindakan operatif. Ya, kapan gastrostomi dikerjakan? Ini pada tipe selektif, jadi tipe yang menyebabkan udara di gaster meningkat, yaitu tipe yang dengan distal. Kemudian berikan surfaktan, ini kalau pasiennya masih prematur, pasien kemudian dipuasakan ya, karena nggak bisa intake oral, berarti harus nutrisi parenteral. Kemudian posisinya harus semi upright, jadi pasien agak setengah duduk, ya. Diberikan antibiotik broad-spectrum dan termoregulasi. Ini tata laksana awal. Kemudian definitifnya operasi. Operasi gimana? Dengan obat torakotomi, ya. Identifikasi pistolnya, diligasi, potong, kemudian esofagus distal dan proximal, dilakukan penyambungan atau anastomosis. Ya, tadi itu esofagus, berlanjut ke gaster. Nah, di gaster permasalahannya kongenital yang sering terjadi yaitu namanya hypertrophic pyloric stenosis atau kadang disingkat HPS atau yang menyingkat juga IHPS. Ya. Nah, ini merupakan salah satu masalah bedah yang paling sering terjadi pada neonatus. Jadi angkanya sekitar 1-4 dari 1000 kelahiran pada ras Kaukasia.
pada kasusnya non koaksial lebih jarang. Perbandingannya laki-laki lebih banyak dengan faktor risikonya keluarga, gender, ya. Kemudian usia kehamilan yang muda, kehamilan pertama, dan pola makan ibu saat hamil. Nah, anatominya pilorus itu merupakan satu sphincter yang menghubungkan dari gaster ke duodenum. Ya. Nah, pada HPS ini pilorus tadi membesar, berwarna pucat dan ukurannya bisa hingga 2 sampai 2,5 cm, diameternya 1 sampai 1,5 cm. Ketika diperiksa histologi, di situ ada hipertrofi dan hiperplasi dari otot-otot pada pilorus. Ya. Dan itu meliputi otot sirkular dan glukosa. Bila diperiksa dengan pengecatan imunohistokimia, ada peningkatan dari fibroblas, fibronektin, ya, proteoglikan, kondisi sulfat, desmin, elastin, dan kolagen. Dan ini menyebabkan obstruksi karena lapisan otot yang tebal menyebabkan pilorusnya tadi nggak bisa dilewati oleh imus dari gaster, ya, sehingga nggak bisa lewat ke duodenum. Nah, etiologinya tidak diketahui, genetik dan lingkungannya sangat berpengaruh. Genetiknya dari janin laki-laki, ya, kehamilan pertama dengan riwayat keluarga menjadi orang tuanya atau tantenya atau pamannya, ya, itu bisa menjadi faktor genetik. Kemudian ada faktor lingkungan, metode saat bahkan dari ibunya saat kehamilan, paparan eritromisin selama kehamilan. Jadi kalau ada pasien-pasien ibu hamil, hati-hati kalau memberikan antibiotik eritromisin. Kemudian transpyloric feeding, ini kalau sudah lahir kemudian diberikan nutrisi transpylorik, nah ini bisa memicu terjadinya hipertrofi pyloric stenosis. Okay. Kemudian GA peptide dan growth factor, ya, bisa karena ada eksesif dari substansi, ya, penurunan neurotropin, ya, penurunan fosintesa dan hipersekresi dari gastrin. Ini ideologi itu. Tapi secara umum ya tidak diketahui. Nah, diagnosisnya apa? Jadi ini pilorus itu di sini lokasinya. Dengan kardinal sign-nya apa? Karena cairan dari gaster tidak bisa lewat ke duodenum, maka cairan dari gaster ini akan muntah seperti yang tadi saya jelaskan. Sphincter dari lower esophageal ini lebih lemah, sehingga ketika bayi muntah maka cairan gaster yang keluar, sifat cairan gaster itu tinggi asam, ya. Nah, dan belum bercampur dengan bile atau empedu. Empedu itu baru dikeluarkan di duodenum. Bile itu berwarna hijau, sedangkan cairan gaster itu berwarna kuning. Nah, sehingga ketika muntah maka muntahnya non pilus, jadi warnanya kuning. Ya. Kemudian hipokloremi, pasiennya mengalami kurang klorida. Kenapa? Karena klorida HCl yang ada di lambung muntah keluar terus, sehingga kloridanya terkuras. Ya, karena klorida terkuras, pasien menjadi alkalosis metabolik. Nah, gaster akan mengosongkan lambung itu dengan melakukan peristaltik. Karena di sini ada obstruksi, maka muncul namanya gastric wave. Gastric wave itu gambaran peristaltik di daerah epigastrium. Jadi tadi ini kalkulasinya. Yang perlu diingat, muntahnya non pilus. Jadi kalau ada muntah yang non pilus itu obstruksinya di atas dari duodenum karena belum bercampur dengan bile atau empedu. Nah, biasanya muntahnya juga proyektil karena tadi gastric wave itu peristaltik dari gaster yang kuat akan menyebabkan cairan dari gaster ini keluar dengan kekuatan peristaltik dari gaster, akhirnya nyemprot. Kemudian biasanya pada neonatus usia 2-8 minggu dengan peaknya seringnya pada usia 3-5 minggu. Muntahnya setiap feeding lama-lama jadi proyektil dan seringkali pada feeding terakhir. Jadi ketika diisi, ketika sudah terakhir penuh baru keluar muntah, nyemprot.
Nah, pemeriksaan fisik ini terlihat baik kalau terdiagnosis awal. Kenapa? Karena tadi belum alkalosis, ya, belum uh, terkuras kloridanya. Tapi kalau telah terdiagnosis, ya, maka kloridanya terkuras, klorida itu berkaitan dengan natrium, natrium itu membawa air, maka pasien sering dehidrasi, anaknya kehausan, somnolen, ngantuk ya. Kemudian ada peristaltik wave atau gastric wave tadi. Dan kalau kita raba, ya, dirabanya di mana? Ini saat pasien posisinya tidak habis makan, jadi saat kosong. Nah, ini bisa teraba pada 72 sampai 89% pasien berupa olive mass. Olive mass itu massa seperti buah zaitun. Nah, ini triasnya, intrachoidal, gastric wave, olive mass. Nah, buah zaitun itu ini. Jadi ukuran tadi panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, bentuknya bulat, kenyal. Nah, seperti apa di Indonesia sebetulnya buah zaitun kan hampir tidak ada, kita nggak pernah jumpai, ini kan karena istilahnya orang luar. Tapi bentukannya kira-kira seperti ini. Dan itu bisa diraba di area tengah sini. Pastinya bayi harus dalam keadaan rileks, ya, agar lutut paha difleksi, kemudian pasang dekompresi UGD, jadi dikosongkan daster ini. Palpasi hepatnya sini dari arah bawah, susuri ke arah midline, jadi ke arah tengah. Kemudian diraba, itu ada bentukan seperti olive. Kalau tidak teraba, bukan berarti bukan HPS, perlu pemeriksaan USG. Nah, ini gambaran gastric wave. Ya kan gambarannya kecil dan berat. Ini dikasihnya tampak bergerak. Nah, pemeriksaan penunjang kalau kita lakukan foto polos, ya, itu gambarannya hanya single bubble, gambaran hitam aja. Ini foto dengan kontras. Kalau dilakukan USG, maka tampak penebalan otot dari pilorus. Ini gambaran USG. Dan ukuran lebih dari 4 mili dan pemanjangan saluran pilorus lebih dari 16 mili. Ini diagnostiknya. Penebalan di atas 3 mili positif untuk bayi prematus. Ya. Dan USG itu tergantung dari operator USG. Ya. Kalau USG tidak khas, kita lakukan foto namanya aperture study. Aperture study itu foto dengan kontras. Gambarannya seperti ini. Yang mau dilihat karena ini gambaran namanya string sign. String itu benang, jadi seperti ada benang. Kemudian shoulder sign, ini shoulder sign, atau double track sign. Ini tanda-tanda dari HPS. Diagnosis bandingnya bisa karena reflux, tadi karena bayi itu mudah reflux, ya, dari regurgitasi, atau gastroenteritis, ya, diare, peningkatan TIK, kelainan metabolik. Juga bisa karena kelainan anatomi yang lain, jadi ada antral web, jadi pilorusnya normal, tapi ada selaput di daerah antrum yang menutupi pilorus. Jadi pilorusnya tidak apa-apa, cuma ada web atau selaput yang menutupi antrum. Dan kemudian foregut duplication piece atau tumor di gaster atau tumor-tumor lain yang menyebabkan kompresi pada ekstrinsik dari gaster. Nah, tata laksananya apa? Tata laksananya HPS ini bukan emergensi untuk bedah. Artinya pasien tetap perlu bedah, tapi bukan emergensi untuk tindakan operatif. Harus koreksi cairan dan elektrolit dulu, nutrisi dulu. NGT tidak rutin dipasang karena pasien bisa dipasangkan. Monitor urin outputnya dan elektrolit. Kemudian kita lakukan operasi ketika kondisi sudah optimal. Bisa dengan laparotomi minimal, insisi di subsipoid ini, buat jari bawahnya, atau laparoskopi dengan teknik namanya Frederick Kamstead piloromyotomi. Jadi kuncinya di piloromyotomi.
pemotongan otot dari pilorus. Sebetulnya bukan dipotong, tapi lapisannya dibuka, selaput ototnya itu dipisahkan sampai tersisa lapisan mukosa saja. Gitu. Dan setelah dibuka sudah dibiarkan tidak dijahit. Jadi ototnya dilonggarkan. Gitu. Nah, turun lagi tadi bisa gaster, turun ke duodenum. Ya. Obstruksi setinggi duodenum atau atresia duodenum ini penyebab tersering obstruksi bawaan usus pada neonatus. Ya. Penyebab terseringnya atresia duodenum, stenosis duodenum atau pankreas anularum. Obstruksi usus kongenita ini setidaknya 1 dari 2000 kelahiran. Insiden atresia duodenum ini 1 dari 5.000 sampai 1 dari 10.000. Nah, anatomi duodenum dari duodenal bulb sampai ligamentum teres di paru. Yang disebut usus 12 jari, bentuknya C, panjangnya kalau dewasa 25 cm. Nah, pankreas itu ada di part 2. Nah, penyebab obstruksinya dari intrinsik dari dalam itu bisa atresia duodenum atau duodenum tidak terbentuk, atau stenosis menempel, atau dari ekstrinsik bisa merotasi usus atau pankreas anularum. Nah, embriologinya ini pada minggu ketiga terjadi gastrulasi. Nah, kemudian minggu ke-6 epitel ususnya berkembang mengakibatkan obliterasi lumen usus, kemudian secara bertahap mengalami rekanalisasi. Nah, kesalahan dari rekanalisasi ini dianggap sebagai penyebab utama atresia duodenum dan stenosis duodenum. Di gambarannya, gaster, duodenum di sini. Dan ini pankreas. Pankreas awalnya terbentuk 2, ada 2 pankreas. Nah, pankreas dari sisi yang lateral yang akan berputar bergabung dengan pankreas pada sisi satu. Kegagalan pankreas untuk bergabung ini yang menyebabkan pankreas anularum. Nah, ini ventral pankreas juga akan bergabung dengan dorsal. Jadi kalau gagal bergabung terjadi pankreatik anularum. Nah, ini untuk anak embriologinya. Jadi pada pembentukan usus terjadi pergerakan usus pada duodenal loop ya, dan sepalocolik loop. Jadi mengelilingi arteri mesenterika superior. Ini pada umbilical ring. Jadi saat janin ya, usus itu keluar dari umbilikus. Memang secara normal terjadi herniasi dan dengan pusat aksisnya pada arteri mesenterika superior. Arteri mesenterika superior ini merupakan arteri yang menandakan organ usus pada daerah midgut. Di atas arteri mesenterika superior ini foregut, di bawahnya masuk ke hindgut. Nah, daerah midgut ini akan mengalami rotasi searah perputaran hingga sampai ke 270 derajat. Pertama 90 derajat dulu, counterclockwise, kemudian masuk 90 derajat lagi, lalu masuk lagi 90 derajat lagi. Nah, rotasi ini akan menyebabkan duodenum yang tadi posisinya di atas dan di bawah ini, ya, bawah yang di atas bawah, akan terbentuk posisinya berputar, jadi di belakang, dan sekal bat yang posisinya di sisi sebelah bawah akan berputar hingga ke sisi sebelah kanan bawah. Jadi kalau terjadi kegagalan rotasi ini, maka terjadi malrotasi usus. Nah, malrotasi usus ini ketika sekum gagal menempati sisi kanan bawah, ada area fiksasi dari kolon di sisi lateral ini dan mesokolon. Ini yang akan tetap terbentuk. Dan ini ketika terbentuk, dia dapat menyilang dari duodenum. Seperti ini. Ini namanya latch band. Jadi ada band, yaitu fiksasi dari kolon, yang menyilang dari duodenum. Dan ini yang menyebabkan obstruksi duodenum. Atau perputaran tadi menyebabkan terpeluntir volvulus.
atau menyebabkan adanya tarikan. Nah, ini kelainan penyerta lain bisa Down syndrome, Varicose vulvar, congenital heart disease, malformasi, atresia esophagus, EEF, koronari, anorektal, pola atresi lain, macam-macam presentasi yang terbanyak Down syndrome. Nah, atresia duodenum ini dibagi 3 tipe dari Gray sampai Lattice ya. Ada tipe pertama yang ada membran saja. Di duodenum tetap terbentuk, tapi di dalamnya ada membran seperti ini. Kemudian tipe yang kedua ada fibroskop, jadi ada seperti benang yang seperti jaringan ikat fibroskop. Dan yang ketiga interrupsi yang komplit, jadi benar-benar tidak terhubung. Nah, gejala dan tanda klinisnya. Tadi kalau di gaster, karena yang keluar cairan gaster, maka muntahnya membilus. Nah, kalau di duodenum sudah ada cairan empedu, maka kita lihat obstruksinya di part berapa. Ya. Kalau di bawah part 2, obstruksinya di bawah part 2, maka ketika muntah itu akan bercampur dengan cairan empedu, karena pankreas ada di part 2 tadi, sehingga muntahnya non-bilus. Kalau obstruksinya di part 1, ketika cairan pankreas belum masuk di situ, maka muntahnya tetap non-bilus. Dan obstruksi non-bilus ini yang di part 1 itu hanya 10%. Jadi sebagian besar bilus 90%. Ya. Yang perlu diperhatikan ketika kehamilan polyhydramnion, ya, kalau stenosis biasanya terlambat ditegakkan karena sering pada neonatus saat memulai antara feeding ini muntah-muntah dan distensi gas terhaji. Nah, pemeriksaan fisik biasanya distensi usus, ya, kadang ada di distensi di abdomen bagian atas, kemudian pasien dehidrasi sampai dehidrasi berat, ya, kemudian ada tanda-tanda aspirasi dan kurang gizi. Nah, ini kalau dilakukan penunjang, kalau saat pemeriksaan prenatal, ya, di saat prenatal ada gambaran double bubble, jadi ada 2 gelembung gaster dan gelembung duodenum. Saat sudah lahir, foto babygram ini double bubble-nya. Yang pertama gaster, yang kedua duodenum. Kenapa kok bisa double bubble? Karena setelah dari bubble duodenum ini bawahnya obstruksi. Ini obstruksi yang komplit. Kalau obstruksi yang inkomplit tadi, ya, maka seperti stenosis, maka ini masih bisa lewat. Mungkin double bubble-nya tidak terlihat. Nah, untuk melihatnya gimana? Kalau kita tidak jelas gambaran ini, kita bisa berikan udara dari OGT sebanyak 30-60 mili sebelum dilakukan foto babygram ini. Nah, ini gambaran double bubble itu sumbernya dari gaster dan dari duodenum yang sebelum obstruksi. Ini USG-nya, double bubble-nya. Pemeriksaan penunjang tadi dengan foto polos, ya. Kemudian bisa dengan atensi ACE tadi, dengan kontras, kita akan dapatkan sama gambaran double bubble. Nah, kalau dengan kontras, kita bisa membedakan dengan malrotasi. Bedanya di mana? Kalau ini atresia, maka bagian ujungnya akan membulat, seperti ini. Ini membulat, ini atresia. Tapi kalau malrotasi, terpeluntir, ya, maka bagian duodenum terpeluntir, ini bagian ujungnya akan mengerucut. Seperti kalau kain dipeluntir itu kan, ya, ujungnya mengerucut. Nah, ini gambarannya namanya big sign, seperti paruh burung. Gitu. Nah, ini untuk membedakan malrotasi dengan atresia. Nah, apa fungsinya? Kalau malrotasi, ketika terpeluntir, maka yang terpeluntir itu bukan hanya usus. Yang terpeluntir selain usus juga ada arteri mesenterica superior. Ya. Maka di sini kalau arteri terpeluntir, maka nutrisi ke dalam bowel itu terhambat. Akibatnya bowel tadi akan mengalami iskemik, rusak, nekrosis. Gitu.
Bedanya dengan yang atresia ini tidak ada kelainan vaskulernya, tidak ada vaskular accidentnya, sehingga usus akan tetap viabel, baik. Sedangkan kalau di sini, kalau kita tunda, maka usus makin lama akan makin rusak. Sehingga kalau pada usus yang volvulus atau malrotasi, kita harus segera tindakan operatif. Ya, tapi kalau pada yang atresia, kita harus optimalisasi kondisi bayi. Nah, ini tadi gambarannya yang X-scan tadi ya. Prinsip tata laksana, ya, pasang NGT untuk dikompresi, resusitasi cairan, nutrisinya parenteral. Kalau obstruksi duodenum atresia itu tidak emergensi, optimalisasi dulu. Kalau obstruksinya karena volvulus malrotasi, koreksi harus segera. Kenapa? Karena tadi vaskuler tadi. Vaskuler kalau kita berlama-lama, khususnya nekrosis, maka harus ada bagian segmen yang dipotong. Nah, setelah operasi, pasien dirawat di NICU dalam monitoring, puasa sampai tidak ada muntah yang bilus saat aspirasi, juga mulai bisa BAB, rata-rata mulai oral feeding di hari kelima pasca operasi. Turun dari duodenum, ya, atresia ileal. Ini anomali kongenital yang paling sering pada usus halus. Penyebab utama obstruksi usus, ya, 2,9 kasus dari 10.000 kelahiran, kasusnya laki-laki perempuan sama. Distribusinya ileal antara ileum dan ileum hampir sama, ya, 51-49%. Sebagian besarnya atresia, 36% di ileum distal, 13% di proximal, 31% di ileum proximal, 20% di ileum distal. Yang atresia umumnya berupa atresia tunggal, lebih dari 50%, juga bisa multiple. Gambarannya seperti apa? Nah, atresia ileal ini awalnya masalah obstruksi berupa masa obstruksi normal dan usia. Nah, penyebabnya karena vascular accident atau kelainan vaskuler. Jadi kegagalan vaskuler tadi dalam memberikan blood supply ke usus, ya, mengakibatkan tidak hanya blood supply, critical ischemia, kemudian irreversible change, ya, kerusakan yang irreversible, lalu disintegrasi, lalu terjadi segmen yang atretik. Jadi usus bagian proksimal, ya, kemudian ada vascular accident di bagian tengahnya, bagian yang tidak mengalami vaskularisasi, rusak sehingga atresia. Bagian distalnya mendapat vaskular, tumbuh, berkembang. Gitu. Ada 4 tipe, ya, tipe 1, 2, 3, 4. Tipe 1 ini atresia yang mukosa saja, ya, membranus dengan titik usus dan mesenterium yang masih intak. Tipe 2, kedua ujung usus itu dihubungkan dengan jaringan fibrotik, ya. Ini tipe 2, ada tali jaringan fibrotik ini. Tipe 3, 3A, ya, ini kedua ujung usus yang perlu dipisahkan oleh joint berupa defect ventrium berbentuk huruf V, ya, ini berbentuk huruf V. Nah, tipe 3B ini apple peel atresia. Jadi karena bagian proximal atresianya dekat dengan ligamentum teres, ya, dekat dengan ileum, kemudian defek dari mesenterium yang luas, akibatnya usus tadi berkelok-kelok helix, seperti kayak kalau kita ngupas apel yang nggak berhenti-berhenti. Nah, bentukan ususnya seperti itu. Dia ususnya mengitari dari pembuluh darah. Ya, kemudian tipe 4 ini yang atresia multiple, gambarnya seperti sosis. Nah, ini yang tipe 1, membrannya. Ini tipe 3A yang bentuk huruf V. Kemudian ini yang tipe 3B, apple peel. Ini yang tipe 4, ini yang multiple. Ini juga. Oke. Manifestasi klinisnya saat USG, ya, terjadi USG prenatal saat kehamilan, polyhydramnion, ya. Kemudian pasien bisa lahir prematur, berat badan lahirnya rendah. Tanda klasiknya, nah ini, karena obstruksinya di bawah dari duodenum, sudah ada cairan empedu, maka muntahnya muntah bilus. Kemudian karena
di bawah empedu maka yang tetap distensi sampai level small bowel, small intestinal, apakah itu ileum atau ileum, sehingga ada distensi abdomen. Juga bisa terjadi icterus. Kenapa icterus? Karena empedu tadi ya sudah keluar ke small bowel, tapi ya terserap lagi gitu, masuk, sehingga hasilnya icterus, dehidrasi juga. Ya. Dan karena tidak ada yang sampai ke kolon, maka mekonium tidak ada yang keluar dalam 24 jam pertama. Nah, manifestasi klinisnya yang paling sering dehidrasi, kita lihat dari fontanella yang ubun-ubunnya itu, kemudian mukosa mulut kering, produksi urinnya berkurang, pasiennya takikardi, tekanan nadinya, tekanan darahnya menurun, kemudian karena dehidrasi jadi demam, kalau dehidrasi makin berat bisa irritability, letargis sampai koma. Nah, ini saat prenatal, ini kalau dilakukan pemeriksaan MRI bisa terlihat di gambaran khusus dari bayi, ini gambaran dilatasi dari ileum ini, yang udara bebas mengisi khusus tapi tanpa mekonium. Kemudian saat postnatal setelah lahir, ini kalau kita lakukan untuk atresia ileum proximal untuk polos, ini beberapa loop khusus dan level tidak ada gas distal. Jadi karena tidak ada udara yang masuk sampai ke kolon, maka udara hanya berhenti di small bowel. Iya kan, nasinya nggak masuk logika. Small bowel, tidak ada udara di kolon kanan, ada di kolon descendant, juga ada di rektum. Semakin distal atresia, semakin jelas distensi abdomennya, dan semakin banyak jumlah loop khusus yang dilatasi. Nah, ini kalau foto dengan kontras, gambarannya dengan enema, gambaran dengan enema. Ini kolonnya nggak pernah terisi dari ileum dan ileum, sehingga mengalami mikrokolon. Dan ini juga ada malrotasi, kolonnya, sekumnya tidak di kanan bawah. Diagnosis bandingnya dengan malrotasi dengan tetap bulus, ya, mekonium ileus, duplikasi dari small bowel, atresia kolon, atau total colonic aganglionosis. Total colonic aganglionosis ini merupakan suatu varian dari Hirschsprung disease. Nanti akan dibahas di bagian yang kedua. Maka laksananya yang harus dijaga di lingkungan angkat dan lemak, ya, tadi karena dehidrasi, maka harus direhidrasi, pasang akses IV, pasang OGT karena muntah, ya. Kemudian monitoring tetap balance cairannya, terutama produksi urin. Kalau resusitasi sudah ada kuat, laparotomi eksplorasi. Itu apa untuk koreksi? Tindakannya gimana? Kalau tadi hanya terpisah khusus bagian proksimal dengan distal, langsung disambung. Ya. Cuman ada permasalahannya, biasanya khusus bagian proksimalnya lebih terdilatasi, sedangkan distalnya lebih mengecil, sehingga ada perlu Spanish Brown method, jadi untuk menyesuaikan ukuran anastomosis, atau tapering teknik, atau kalau tidak bisa dilakukan anastomosis atau penyambungan, maka dilakukan namanya stoma. Stoma itu membuat lubang khusus ini dikeluarkan ke dinding perut dulu sementara untuk dikompresi. Nah, itu bisa dengan tipe-tipe ini, bisa stoma itu distansi menjadi intinya sebetulnya kalau sudah ada kuat resusitasinya, maka segera dilakukan laparotomi eksplorasi untuk tindakan korektif untuk mengatasi sumbatannya. Nah, kemudian malrotasi tadi itu anatominya, ya, ada perputaran dari herniasi dan rotasi fisiologis, ya, saat janin dari 1 usia 6 minggu sampai 12 minggu, kemudian muncul fiksasi mesentelium di usia 12 minggu sampai 20 minggu. Nah, ini ada fase pertama. Fase kedua
perputaran 90 derajat counterclockwise, lalu 90 derajat lagi, dan terakhir 90 derajat lagi ketika sudah di dalam. Nah, ini perputarannya terhadap superior mesenteric artery. Ini umbilical orifice, jadi ini lubang dari umbilicus, ini secauter, jadi tempat cikal bakal dari jarum. Dan ini OMD ini omphalomesentrik duct, jadi ductus omphalomesentrik yang menghubungkan antara small bowel dengan arteri dan vena di placenta. Nah, tadi ada 3 segmen dari usus ya, dekat, yang kita perlu ketahui. Yang terbentuk dengan pocket kepanca ini mulai esophagus sampai duodenum part 2, kemudian hepatopancreas kalau tidak provider. Kalau wicket itu dari duodenum part 2 setelah pankreas ya, sampai ke kolon transversum 2/3 proximal, dan hingga itu kolon transversum 1/3 distal sampai ke rectum ya, kanal di atas linea pectinatnya. Nah, kalau terjadi kegagalan bowel saat melakukan rotasi, saat kembali ke kompartemen ini terjadi rotasi, dan biasanya bisa terjadi terkait dengan hernia diafragma, kemudian herniasi rotasi dari bowel itu juga bersamaan dengan herniasi dari fisiologis dari bowel tadi, maka bisa terjadi namanya omphalocele dan gastrosisis. Kemudian small intestine ya, kecuali duodenum part 1 dan 2 ini biasanya menempati sisi kanan, kolon biasanya di sisi kiri. Kemudian cecum ini gagal menempati kuadran kanan bawah. Dan kalau muncul jaringan ikat fibrotik, ada yang jaringan ikat yang seharusnya mempertahankan memfiksasi kolon di sisi kanan, itu terbentuk jaringan fibrotik namanya large band. Ya. Dan large band ini seharusnya menghubungkan cecum di kanan bawah, tapi karena cecum berada di kanan atas, maka dia menyilang duodenum, menyebabkan obstruksi, menekan duodenum, dan juga bisa mengakibatkan volvulus sepanjang arteri mesenterica superior. Nah, ini gambaran large band tadi. Seharusnya large band ini ada di kanan bawah sih. Harusnya di lokasi ini. Atau bisa menyebabkan ini volvulus terpuntir dari large band tadi, terpuntir dengan bawahnya. Nah, biasanya pasien malnutritas ini datang saat usia 1 bulan, lebihnya setelah usia tahun-tahun, keluhannya muntah pilus, ya, perutnya tegang, tender, nyeri. Kemudian karena pertumbuhan bakteri yang berlebih bisa mengakibatkan malabsorpsi. Diagnostiknya kita lakukan fluoroskopi, ya, bisa corkscrew sign, tapering atau baking bowel, dan konfigurasi malnutrisi. Kontras tadinya dengan apa? Ada yang dengan enema tadi, apa sekumnya tidak di kanan bawah. Kalau dilakukan USG bisa gambaran di glycoside. Kemudian mengevaluasi arterinya, superior mesenteric artery dan vena. Yang posisinya vena seharusnya di sisi kanan, ini venanya di sisi kiri dari arteri. Ada dilatasi duodenum, proksimal dari obstruksi, ada jalan bebas, intrapleural. Kalau CT scan sama, ada glycoside, konfigurasi malnutrisi, ada obstruksi usus, juga ada jalan bebas. Tata laksananya harus dilakukan pembedahan. Yang dilakukan gimana? Pembedahannya eksplorasi laparotomi, kemudian large band tadi diinsisi, volvulus direduksi, kemudian diposisikan, lalu dilakukan appendektomi. Kenapa? Karena biasanya posisi tadi di appendik biasanya di kanan atas. Nah, ketika kita memposisikan kembali, ini appendik biasanya nggak bisa di kanan bawah, sehingga posisi appendik seringkali bukan di posisi normal. Nah, kenapa kok dilakukan appendektomi? Ini untuk profilaksis sebetulnya. Takutnya di kemudian hari kalau terjadi appendicitis atau ada usus buntu ya, nah, nyerinya bukan di kanan bawah, bingung ini dokternya, ini kenapa ini jadi perut atas, dikiranya nanti penyakit yang lain, padahal appendicitis.
apalagi kalau pasien tidak aware, nggak cerita kalau ternyata dia malrotasi. Jadi appendektomi langsung dibuang saja appendektomi sebelum terjadi appendicitis. Oke, malrotasi sudah. Sekarang kelainan lain di bawah, ya, namanya diverticulum mecal. Jadi tadi ada omphalomesentric duct, itu merupakan diverticulum mecal. Penemunya Johann Friedrich Meckel, merupakan sisa embriologis dari ductus vitellina atau omphalomesentric duct yang menghubungkan usus ventrus dengan yolk. Ya, harusnya terjadi involusi di minggu ke-5 sampai ke-7. Nah, epidemiologinya 2%, 4% jumlahnya simptomatik. Pria sama perempuan sama. Insidennya meningkat pada pasien dengan anomali umbilicus. Nah, di diverticulum mecal ini ada rule of two. Jadi 2% populasi pria banding wanita 2:1. Biasanya didapatkan pada saat usia 2 tahun. Lokasi dari diverticulum mecal ini 2 kaki atau 60 cm dari ECG. ECG iliokolik iliocekal saja. Diameter dari diverticulum mecal ini 2 cm, panjangnya 2 inci. 2 inci itu berarti sekitar 5 cm. Ada 2 tipe mukosa di dalam diverticulum mecal, yaitu mukosa gaster dan pankreas. Karena ada mukosa gaster, maka ada sekresi dari asam dari gaster, HCl, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan erosi dari dinding divertikal dan small bowel. Kita tahu bahwa mukosa gaster itu tahan asam, sedangkan mukosa small bowel tidak tahan asam. Kalau mukosa dari small bowel ini kena dengan asam dari gaster, HCl tadi, maka menjadi erosi, bisa muncul perdarahan, lupus. Yang kemudian enzim dari pankreas ini mengeluarkan enzim-enzim seperti amilase, lipase. Nah, di vertikal itu kita harus bedakan apakah ini true divertical atau false divertical. True divertical itu seluruh lapisan dari bowel membentuk tonjolan. Kalau false divertical itu hanya lapisan dari mukosa, muskularisnya tidak ada, hanya lapisan mukosa dan submukosa. Nah, ini Yorkshire Patternnya. Jadi ini omphalomesentric duct, harusnya involusi, misalnya minggu ke-57, tidak menutup, tidak menghilang, akhirnya terbentuk diverticulum mecal. Nah, bisa terbentuk apa lagi? Tergantung kegagalan involusinya. Kalau involusi sebagian masih membentuk benang, ini namanya bifuscol dengan mecal divertical. Kalau nggak tertutup sama sekali, ini terbentuk namanya umbilical fistula, jadi umbilical ileal fistula. Jadi ada pistel dari usus ke umbilicus. Nah, gejalanya ini kalau makan, maka isi dari intestinal ini akan keluar ke umbilicus, keluar feses dari umbilicus. Atau bisa mengalami involusi, tapi masih ada sisa di tengah-tengah, membentuk kista vitelli. Atau obliterasi total, nggak ada diverticulum mecal, tapi masih sisa benar. Nah, ini namanya bifuscol. Tipe E dan tipe F. Tandanya apa? Tandanya ini, lokasi dari mecal ini ada arteri vitellina. Ini tanda khas. Nah, patologinya jadi dia merupakan true divertical, ya, dari semua lapisan dinding usus. Beda dengan false divertical yang nggak ada bagian muscularisnya seperti senker diverticulum. Lokasinya itu tadi 60 cm, tapi bervariasi bisa sampai 100 cm dari iliocekal sampai sini. Terdiri dari mukosa gaster, paling banyak diikuti mukosa pankreas, kolon, endometrium, bisa pankreatic islet cell. Ya, kalau produksi asam lambung bisa ulcerasi, 80% dengan gejala karena ada mukosa gaster. Gejalanya apa?
Gejalanya karena asam lambung tadi menyebabkan seperti orang sakit mah, nyeri di daerah umbilikus, daerah tengah, karena dekat dengan umbilikus. Gejalanya seperti orang sakit mah, nyeri. Ya, kalau diberi dengan obat penurun asam lambung maka nyerinya membaik. Tapi nyerinya di bagian tengah, bukan di bagian atas dan di epigas. Nah, presentasi klinisnya yang pertama bisa perdarahan. Perdarahan ini kalau jadi ilustrasi tadi, ya, darahnya biasanya merah terang. Cara-cara kalau dapat yang gelap atau seperti kayak perdarahan Castor biasanya itu ya, yang hematomesis itu. Kemudian kalau perdarahan ya bisa jadi anemia. Kemudian di vertical McCall tadi bisa juga menyebabkan obstruksi. Obstruksinya kenapa? Karena adanya di vertical McCall bisa menjadi lead point teknik intussusepsi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya mengenai intussusepsi. Ya, bisa fokus terpeluntir pada spedalina ini tadi kalau evolusinya tidak total masih terhubung dengan umbilikus. Ya. Ini bisa terpeluntir. Kemudian bisa hernia interna, hernia di dalam rongga abdomen karena terserat antara defek antara arteri mesodivertebral dan divertebral. Kemudian bisa inflamasi atau radang divertikulitis, ya, nyeri dari umbilical. Ini disebabkan karena jaringan hipertrofik pankreas dan gaster. Ya, obstruksi lumen bisa karena ada enterokolit ya, atau pengerasan dari fesisnya, portal parasit jadi inflamasi. Kalau terjadi divertikulitis bisa jadi perforasi, abses intraabdomen dan tanda gejalanya berupa obstruksi. Juga bisa hernia lateral atau hernia dengan isi diverticulum McCall. Nah, untuk diverticulum McCall ini kalau tadi secara rule of two ya, kan tadi disebutkan ada usia 2 tahun. Ini kalau dari textbook. Tapi ada beberapa literatur lain yang juga menyebutkan pada usia dekade 2, jadi pada usia 20-an, jadi 10 sampai 20. Nah, selama pengalaman saya, jadi ini di luar dari apa yang saya presentasi ini ya, jadi dari pengalaman saya selama sebagai dokter bedah, memang ya lebih cocok memang pada dekade 2, gitu. Saya dapatkan berkali. Keluhannya seringkali mirip-mirip dengan appendicitis atau radang usus pipih. Dari perut bagian bawah ketika operasi eksplorasi ternyata ada divertikulitis. Nah, jadi tadi untuk usia itu ya, kalau dari rule of two tadi kan 2 tahun ya, tapi jangan terlalu terpacu pada itu ya, bisa bervariasi usia. Ya. Nah, pada usia lebih dari 5 tahun ya, gejala obstruksi small intestine tanpa relaksasi abdomen. Ya. Foto dengan enema sulit identifikasi ya, karena enema ini untuk reduksi intussusepsi. Satu-satunya tools diagnostik ya, penunjang radiologis yang bisa dilakukan itu dengan McCall scan. Jadi dengan radionuklir technetium 499 karena saat ini diaktif dan disekresi sel kelenjar reguler mukosa gaster. Kalau di mukosa diverticulum tadi terdiri dari mukosa gaster, sedangkan di dalam diverticulum tadi bisa mengandung mukosa yang lain, bisa bukan mukosa gaster, bisa mukosa pankreas, endometrium tadi ya. Tapi kalau terjadi mukosa gaster maka bisa muncul gambaran hasil scan tadi yang lokasinya berada di bukan gaster, di bawahnya dari gaster. Ya. Dan perlu diperhatikan bahwa bahan kontras ini, technetium 499 ini, ya, ini diekspresi dari urin, sehingga kalau lokasi dari vertikal tadi terlalu rendah sampai tertutup buli, maka bisa false negatif. Ya. Nah, diagnosis pastinya sebetulnya dengan laparoskopi. Jadi seringkali seperti yang saya ceritakan tadi, seringkali pasien di vertikal ini ketahuannya saat tidak sengaja saat operasi laparoskopi atau operasi karena pada khusus appendektomi. Dibuka ternyata
usus bunyinya nggak apa-apa, kita cari ternyata ini di vertikal. Dan tanda-tandanya salah satunya seperti anemia, ini tadi kalau perdarahan, angiografi ini terbatas karena memerlukan pendarahan aktif yang minimal setengah mili per menit, dan ini yang agak sulit karena kalau pasien anak-anak pendarahan dengan jumlah segini itu cukup besar. Nah ini microscan tadi dikeluarkan oleh mucosa gaster, ini gaster lokasinya di sini, ada gambaran lain yang di luar gaster. Nah ini kas dari namanya microscan. Ini gambaran dari diverticulum macro, ini gambaran ini umbilicusnya, ada ini ada keluar mekonium dari umbilicusnya. Kemudian saat dikeluarkan, ini gambaran ada di vertikalnya, jadi menonjol khususnya di bagian ini. Diagnosis bandingnya tadi ya, yang pernah saya kerjakan, ya, saya pernah melakukan operasi, seringkali muncul karena dengan barengan dengan appendicitis. Ya. Juga bisa visura ani. Kenapa? Karena pendarahan tadi. Visura ani seringkali juga ada pendarahan yang keluar dari feses. Polip intestinal, inflammatory bowel disease, duplikasi intestinal, hemangioma, ini hemangioma pada intestinal, ya. Malformasi arteriovenosus. Tata laksananya operasi, ya. Operatifnya kita optimalkan dulu. Operasinya divertiplektomi atau membangun vertikal. Keseksi bentuk wedge itu bentuk baji, bentuk juring. Kemudian bisa reseksi segmental dengan anastomosis, ini yang paling aman. Kenapa? Karena kalau kita lakukan divertiplektomi atau memotong pas di vertikal aja, kita nggak tahu kerusakan mukosa akibat dari adanya sekresi asam lambungnya, jadi erosi mukosanya. Nah, yang paling aman dilakukan reseksinya dengan jarak minimal dari tepi di vertikal. Jadi ada batas jaraknya supaya apa? Supaya benar-benar memastikan bahwa tidak ada jaringan ulcerasi di mukosa. Dan kalau terjadi obstruksi, kita lakukan laparotomi. Nah ini kalau divertiplektomi hanya motong di vertikal aja langsung jahit tutup. Jadi kalau wedge eksisi diiris bentuk V, diiris bentuk V, kemudian disambung. Nah kemudian kelainan di dinding umbilicus, ya. Jadi kelainan di umbilicus itu ada dua, namanya omphalocele dan gastrosisis. Nah, tadi ketika herniasi fisiologis, seharusnya semua organ kafum abdomen masuk. Ini terjadi kegagalan organ abdomen masuk ke dalam kafum abdomen, maka masih terbentuk satu herniasi, ya, di umbilicus. Dinding perutnya terbentuk selama minggu keempat kehamilan. Ya. Pertumbuhan embrio itu melipat dari kraniokaudal dan mediolateral. Selama minggu ke-6, pertumbuhan usus dan hepar ini akan dapat menyebabkan herniasi midgut tadi. Nah, perpanjangan rotasi, ya, ini diikuti dengan ini pertumbuhan embrio yang melipat dari kraniokaudal dan mediolateral, sehingga di abdomen itu herniasi masuk. Nah, etiologi gastrosisis kurang jelas. Ya, salah satunya itu disebabkan karena kegagalan mesoderm yang terbentuk di dinding perut bagian anterior. Ya, saat ini teorinya Isaac akibat teori lipatan tubuh tadi. Jadi pertumbuhan tubuh tadi yang dari kraniokaudal mediolateral tadi, ya, yang menunjukkan kegagalan migrasi lipatan lateral. Nah ini menyatakan bahwa gastrosisis berkembang pada awal kehamilan sebelum perkembangan omphalocele. Karakteristiknya, ya, bedanya apa antara omphalocele gastrosisis? Kalau omphalocele itu yang herniasi, ya, bisa usus disertai liver. Kalau gastrosisis hanya usus. Nah yang paling penting di sini kantongnya, seksnya, ya.
Kalau omphalocele itu ada kantongnya, ada selaputnya. Kalau gastrosisis ini tidak ada kantongnya, jadi bowel tadi ya, mulai dari gas, terus small bowel dan sebagainya itu benar-benar keluar, terurai di luar. Nah, kelihatan lebih parah gastrosisis karena usus benar-benar tampak keluar semua, tidak ada yang nutupi. Tapi kalau di omphalocele ini biasanya terkait anomali yang lain lebih banyak, 50%. Sedangkan kalau gastrosisis ini kaitan dengan anomali lain biasanya lebih sedikit, kurang dari 10%. Nah, lokasi defek kalau gastrosisis lebih sering di sebelah kanan umbilikus. Ya. Persalinannya gimana? Kalau omphalocele persalinan disarankan dengan vaginal atau sesar. Kalau gastrosisis vaginal boleh. Tata laksana bedanya gimana? Kalau omphalocele karena masih ada kantong, maka bowel ya, itu masih tertutup oleh kantong tadi, sehingga evaporasi dari bowel itu sangat minimal, tidak, sehingga tata laksana bedanya non urgent. Sedangkan kalau gastrosisis, organ-organ intraabdomen terekspos, sehingga mudah mengalami evaporasi yang berlebih dari organ-organ tadi. Dan ini bisa beresiko mengakibatkan satu pertama dehidrasi, kedua organ-organ tadi mudah terjadi sumber tempat masuknya potensinya dari infeksi. Nah, sehingga kita harus segera melakukan penutupan. Itu kondisi harus urgent. Nah, prognosisnya kalau omphalocele ini terkait anomali yang lain. Kalau ada anomali lain dan biasanya cukup sering, makanya biasanya prognosisnya kurang bagus. Kalau gastrosisis semakin dini ditangani, kondisi bowelnya baik, anomali biasanya nggak ada, biasanya prognosisnya baik. Nah ini, jadi dari tali pusatnya ini masih muncul besar, kemudian di dalamnya ini masih ada organ intraabdomen. Ini omphalocele yang kecil, ada kantongnya. Penanganannya gimana? Kalau omphalocele-nya kecil, kurang dari 1,5 cm defeknya, ya, biasanya disebut hernia tali pusar, langsung bisa diperbaiki setelah lahir, ya, asal tidak ada anomali lain apa-apa, bisa langsung tutup primer, ya, diaksesi kantongnya, tutup pasiennya, kulit atasnya dijahit. Kalau omphalocele-nya ukuran sedang, ini harus hati-hati mengeluarkan bagian kantongnya, karena bisa mencederai vena, ya. Kemudian biasanya terbaik tinggalin kantongnya di bagian hepa. Kalau bagian inferior dari kantong ini yang menutupi kantong ini biasanya sangat tipis, bisa diaksesi, ya. Nah ini juga tapi harus hati-hati karena mencederai kantong kemih. Ya. Nah ini gambaran omphalocele. Jadi dari tali pusatnya tadi, ya, ini tali pusatnya sebelah sini. Ini ada kantong yang besar, yang mana ini isinya organ-organ intraabdomen. Ini omphalocele. Ada kantongnya. Nah, penanganannya gimana? Ini harus kita reduksi supaya isi dari kantong ini masuk ke dalam kantong abdomen. Kalau kita biarkan begini aja, ya, maka isinya ini nggak akan turun. Kita harus posisikan ini vertikal, tegak, dan seiring pertambahan ukuran tubuh dari bayi, maka isi kantong ini akan tereduksi pelan-pelan. Caranya gimana? Dengan menggunakan silastik silo. Jadi pakai, kalau di luar negeri itu ada plastik silo khusus, tapi kalau di sini kita biasanya modifikasi dengan plastik steril, ya, kemudian ditutup, lalu digantung plastiknya. Tujuannya apa? Supaya ini benar-benar tergantung vertikal. Kalau nggak ditahan, maka massa dari omphalocele ini akan jatuh ke samping. Nah itu mengakibatkan nggak bisa tereduksi. Nah ketika sudah tereduksi, bisa dilakukan skarifikasi. Jadi kantongnya ini bisa dibikin jadi skar dengan menggunakan zat-zat seperti silver sulfadiose, yasin, ovidoniodin, ya, menggunakan silver, neomycin, salpinamide. Biasanya perlu waktu 4-10 menit. Nah, kalau sudah selesai, itu kita lakukan penutupan hernia ventral, jadi hernia anterior untuk 1-5 tahun biasanya.
Nah, ini kalau sudah dilakukan skarifikasi, sudah terjadi skar, sudah terjadi penutupan epitel yang menutupi kantong. Nah, ini kalau gastrosisis, ya kejadiannya 1/4.000, diagnosisnya biasanya secara sonografi pada usia kemungkinan 20 minggu. Yang perlu sering evaluasi diagnostik karena serum AFP maternal yang abnormal. Secara universal meningkat karena ada gastrosisis. Dan deteksi sonografinya ada cairan, ada organ-organ usus yang mengambang-ambang secara bebas di jalan ketuban. Kemudian kalau dilakukan USG dengan 4 dimensi, biasanya ada cacat di perut sebelah kanan kali pusat. Ini pathognomonis diagnostik dari gastrosisis untuk sonografi prenatal. Untuk perinatal care-nya gimana? Persalinan perawatan bisa menyebabkan cedera atau meningkatkan risiko infeksi dan sepsis. Ya, namun kalau dari literatur persalinan perawatan dan bedah sesar sama-sama aman. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Karena itu metode persalinannya sesuai indikasi kebidanan, tidak ada masalah apa-apa. Ya, disarankan persalinannya itu jangan sampai preter, jadi benar-benar antara benar-benar rata. Nah, ini gambaran gastrosisis. Ya, dari samping sebelah kanan umbilikus, ini umbilikus, di sisi sebelah kanan ada defek, bowel keluar semua. Nah, ini tampak biasanya warga pasien merasa ini lebih serem, takut karena bowel biasanya kelihatan semua. Tapi ini biasanya hanya terjadi karena kegagalan fusi dari lipatan tubuh, sehingga jarang ada anomali lain. Akibatnya prognosisnya lebih bagus asal bowelnya viable. Nah, ini karena paparan ekspos dari bowel sering akibatkan dehidrasi, sehingga kita bungkus dengan plastik steril tadi, digantung vertikal. Gitu. Ya, tujuan pembedahannya mengembalikan viscera ke rongga perut. Kemudian 2 opsi perawatan, penempatan silo, jadi serial reduction namanya. Kemudian diikuti ketika sudah nutup, diikuti dengan penutupan. Atau langsung coba tutup primer. Tapi tutup primer ini ada indikasinya. Jadi kalau organnya keluar tadi nggak banyak. Nah, dalam semua kasus yang dilakukan pembedahan itu harus dievaluasi khususnya. Ada jeratan enggak, ada perforasi enggak, ada adhesia enggak. Maksudnya ya, mumpung di luar ya dievaluasi sekalian. Kalau ada kelainan ya koreksi. Karena kita nggak tahu kan kelainan lain apa yang juga menyertai. Nah, primary closure ini biasanya kita tutup kulit saja, fascia dibiarkan terpisah, jadi hanya kulit karena kulit itu lebih elastis. Nah, harapannya kenapa ya nanti supaya kulit tutup itu sebagai barrier supaya nggak dehidrasi, evaporasi terhalang, fascia dibiarkan longgar, ya nanti terjadi hernia ventralis. Nah, hernia ventralis akan dikoreksi berikutnya. Yang penting pertama sebenarnya tujuannya supaya organ intraabdomen terlindung. Ini gambarannya setelah dikoreksi bentuk stage closure. Nah, ini tadi yang namanya plastik silo, jadi seperti kantong plastik besar, bowel dimasukkan dalam plastik ini, lalu digantung, ya, diikat ini, vertikal, bertahap nanti dikecilkan supaya sampai ini semua masuk ke dalam rongga abdomen. Oke, jadi untuk hari ini untuk bagian pertama jadi dari atresia esophagus, gaster, ya, duodenum, small bowel, ya, sampai ke dinding abdomen. Untuk yang berikutnya nanti di pintu susepsi, ya, kemudian displum, formasi anorektal dan kelainan di biliar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan, masih 16.30 kalau ada yang mau tanya. Gimana? Pas sudah jelas semua?
Izin dokter, sejauh ini sudah jelas dokter. Oke. Untuk yang berikutnya nanti awalnya rencana kan besok ya. Cuma saya kemarin WA ke dokter Mia ya, BC-nya ya. Saya minta untuk reschedule mungkin di hari Selasa tanggal berapa ya kalau nggak salah. Kalau tanggal berapa nanti akan reschedule jadwalnya itu di bagian yang kedua tadi. Nanti akan disebutkan lebih lanjut lagi. Oke, masih ada kuliah lagi habis ini? Sudah dokter. Habis? Oke, kalau nggak Iya ada dokter. kalau sudah jelas, udah sore kalian juga biar istirahat dari sini. Kalau untuk pertemuan berikutnya nanti tetap ini apa online atau Izin dokter, untuk pertemuan dengan dokter Reinhard itu di minggu depan hari Selasa dan Kamis itu masih online Pak. masih online ya? Oke, ya nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi kalau gitu sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat sore. Selamat sore dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.